Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ila arwahi Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyati sahabati ajma'in lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العالمين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ مبين العبد القادر الجيلاني خصوصا لقد الشيخ أبو حامد محمد الغزالي إن الله يوم الإسلام ويخاف بالجنة ويولين رجاتي فيها ويعين علينا من بركاته وعلومه في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا بمشارق الأرض إلى مغاربها بريا وبكريا يا الله خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وسادتنا وسادتنا أساتذتنا يا الله ونخص خصوصا إلى روح بحج النور وسجدي يا الله وصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله نخص خصوصا إلى روحي يا مصطفى ربنا يا الله نفعنا بعلومه وببركاته له الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا
على الله ما لا يعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung sing dek wingi niku ayat teng dhuwure niku faqala alladzina taba'u law anna lana karatan niku teng law anna lana menawa iku kaduwe ingsun karotan utawi bali maksudnya niku raja'atun ila dunya bali secara tambahi teng tafsir pinggir niku pun jelas bali maring kehidupan dunia. Jadi wong-wong niku yang merasa mengikut alladzina taba'u iki wong sing mengikut dia membuat ungkapan seandainya saya dikembalikan lagi ke dunia maka saya tidak akan mengikut mereka. Sebagaimana mereka ya di akhirat nanti itu mereka berlepas diri dari alladzina tabu orang yang mengikut itu. Nah, ini sebetulnya karotan itu raja'at ila dunya seandainya dia berandai-andai seandainya dia dihidupkan lagi di dunia dia tidak akan mengikuti orang-orang itu karena mereka ternyata di akhirat berlepas diri. Jadi teng pinggir jelas teng niku karotan utai bali bali maring kehidupan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat pinten iki 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya ayyuhan nasu hai eling-eling menungso. Jadi dari ayat ini mukhatab atau yang dituju, yang dipanggil ini manusia seluruhnya, beriman, ora iman. Ada dengan terkait ibadah-ibadah, contoh ibadah puasa niku ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi orang beriman. Nah, ini umum. Ini terkait nanti ada Al-Quran tentang hal makan atau makanan dan seterusnya. Ya ayuhan nasu hai eling-eling menungso kabeh. Ya, tidak terkhusus hanya orang yang beriman saja, seluruh manusia, buku iman atau tidak iman. Kulu podo manganu sira kabeh. Kulu makanlah kamu sekalian. Ya, mimma saking barang-barang fil ardi kang tetap ing dalam bumi. Halalan halal. Thayyiban tur bagus. Dari ayat ini satu perintah kulu ya makanlah kamu sekalian mimma dari apa-apa fil ardi yang ada di bumi ini. Halalan seraya halal. Thayyiban lagi bagus. Jadi ini berawal dari ada orang-orang Yahudi Madinah yang mengharamkan saibah unta. Padahal unta sebetulnya halal. Jadi apa-apa yang dihalalkan oleh Allah ya halal. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah ya haram. Artinya apa-apa yang dihalalkan itu pasti berdampak baik. Sebaliknya, apa-apa yang diharamkan berdampak buruk. Dari ayat ini nanti menjadi panjang lebar di kajian-kajian hukum makanan dan seterusnya sebagaimana niku
buku-buku yang saya berikan ke panjenengan itu nanti ada sebagian itu di Indonesia juga ini terkait makanan halal ini ditangani secara langsung oleh LP POM MUI. Jadi makanan-makanan sing halal, sing ora halal dan seterusnya. Ada labelisasi, dilabeli. Ini makanan halal, ini makanan tidak halal dan seterusnya. Kulu makanlah kamu sekalian mimma dari apa-apa fil ardi yang ada di bumi, halal secara halal. Thayyiban lagi bagus. Jadi makanlah apa yang ada di bumi ini ya secara halal. Jadi apa yang dihalalkan oleh Allah itu ya halal. Thayyiban halal ini artinya lawannya halal apa haram. Ya, kalau tidak halal berarti haram. Makanan halal ini memangnya dihalalkan oleh agama. Artinya halal ada yang karena termasuk haram, ini ada haram yang lidzatihi, ada haram yang lighairihi. Haram karena zatnya itu memang haram. Seperti ya, di surat Al-Maidah ini darah, daging babi dan seterusnya itu memang zatnya itu haram. Nah ada barang itu ya ini makanan ini fil ardi ini makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan atau binatang-binatang. Ada barang itu sebetulnya DEDW milik sendiri, halal kan? Tetapi tidak thayyiban. Thayyiban ini bagus. Artinya menurut akal ini memang dibilang sebagai makanan yang baik. Ya sampean segone dhewe, tapi wis mambu. Wis mambu ini tidak thayyiban. Sebagaimana sampean beli makanan, ya sampean kalau duitnya dhewe, duitnya halal. Tuku panganan sing wis daluarsa. Itu tidak thayyiban. Jadi thayyiban ini memang yang berdampak makanan itu di samping halal berdampak positif ke tubuh kita. Bukan hanya halal saja. Ya termasuk makanan yang yang diperoleh secara haram seperti sego, nasi itu halal. Ya, tetapi nyolong. Jadi untuk sego ini sing haram. Oh, haram. Ndak mau sego. Bukan zatnya sego, tetapi cara memperolehnya. Halal di sini memang zatnya halal, cara memperolehnya juga harus diperoleh secara halal. Jadi seperti rezeki-rezeki yang halal memang yang diperoleh secara halal. Seperti ya uang, seperti orang-orang yang korupsi itu, yang memperoleh harta secara haram, maka ya haram barang itu. Karena bukan uangnya, tapi cara memperolehnya diperoleh dengan cara yang tidak halal. Bahkan ketika menafsiri ayat ini, pentingnya makanan halal. Ini pernah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal. Kanjeng Nabi, apa rumusnya agar doa saya itu dikabulkan? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Kanjeng Nabi, apa rumusnya agar doa saya itu dikabulkan? Maka jawab Kanjeng Nabi, atib mat'amaka takun mustajab da'wah. Atib bagusno siro mat'amaka ing panganan iro takun mongkono siro meniku mustajab da'wah sinembadan doa. Jadi kalau ingin doa disembadani, pelihara bagaimana kamu cara makan. Jadi ada banyak dampak buruk bagi orang yang tidak memperhatikan makanan halal ini.
Nanti menjadi prinsip ngomong awam, alah sing penting jadi orang ngerti halal wal kedua apa? Wal kedua diontal. Mau golek sing halal we angel. Nah, ini berdampak. Ada banyak rentetan-rentetan jika tidak memperhatikan makanan halal. Kulu makanlah olehmu sekalian mimma dari apa-apa fil ardi yang ada di bumi ini halalan seraya atau secara halal, thayyiban lagi bagus. Jadi di samping halal ini harus thayyiban. Jadi ada jenis-jenis makanan-makanan ini yo halal milik kita, tetapi ini kalau dimakan berdampak tidak baik. Seperti makanan yang kadaluarsa, makanan banyak jenis-jenis makanan yang mengandung pengawet dan seterusnya. Ini banyak makanan-makanan di ini yang diawetkan di makanan-makanan siap saji dan seterusnya. Nah, ini agama sudah memberikan panduan. Ya, makanlah kamu yang halal lagi thayyiban, bagus, artinya berdampak, ada bermanfaat kepada tubuh Anda. Karena kalau tidak bagus, ya ini justru akan merugikan tubuh panjenengan dan seterusnya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Wala tattabi'u lan ojo podo anut sira kabeh. Khutuwati syaitani ing pira-pira langkahe setan. Wala tattabi'u lan ojo podo anut sira kabeh khutuwati syaitan ing pira-pira langkahe setan. Ya, khutuwat ini jamak pira langkah. Jadi akeh langkah-langkah setan. Setan itu punya banyak langkah-langkah dalam rangka menyesatkan manusia. Innahu sedune setan lakum marang atau kanggo sira kabeh iku aduwun nggih dadi satu mubin kang pertelo. Jadi artinya jangan mengikuti langkah-langkahnya setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu sekalian yang nyata-nyata musuh. Jangan mengikuti setan. Nah, ini terkait turunnya ayat ini, itu orang-orang Yahudi itu mempercayai dari nenek moyang mereka, yaitu mengharamkan untuk saibah dan seterusnya. Padahal itu halal. Jadi jangan mengikuti apa-apa yang memang tidak ada petunjuknya dari agama. Apalagi itu tidak jelas. Terkait setan ini di ayat selanjutnya, di makalah-makalah niku banyak membahas, makalah sing niku banyak membahas tentang apa itu setan, apa itu jin, apa itu iblis. Ini nanti kita akan banyak ketemu dengan setan-setan. Jadi secara garis besar niku setan ini sifat yang melekat, sifat buruk. Jadi setan itu bisa terjadi pada jin dan juga manusia. Kalau iblis itu pasti jin. Jin belum tentu iblis. Iblis itu pasti jin. Jin belum tentu iblis. Iblis itu pasti setan. Iblis itu pasti setan. Tidak semua jin itu setan. Karena ada jin yang manusia dan jin yang ada jin yang iman dan ada jin yang kafir. Manusia dan jin yang jahat adalah setan. Jadi sifat buruk itu namanya pokok setan. Nah, ini dimaksud di sini ini
setan-setan yang langkah-langkah setan yang musuh ini yang masuk kategori jin yang kafir niku yang disebut dengan iblis. Jadi iblis itu jenis jin. Nah, jin itu sendiri ini ada yang Islam, ada yang kafir. Tapi ini ngomong iblis, ini pasti jin yang kafir. Ya, bisa nanti panjenengan itu di makal itu sambil dibaca-baca, karena nanti banyak uraian terkait nanti nyinggung tentang istilah-istilah itu, membahas tentang jin, setan dan seterusnya. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Setan itu ya pekerjaan setan itu jin kafir atau iblis, anak turun iblis. Ini memerintahkan kepada yang su' ya penggawe wal faksha lan banget alani. Innama ya'murukum angin pust ini perintah sapa setan kum ing sira kabeh. Perintah bisui kelawan penggawe Allah. Wal faksha ilan penggawe banget alani. Wa antaku lan yen to padha ngucap sira kabeh alallahi ingat Gusti Allah ma ing barang-barang la ta'lamuna kang ora padha ngerti sira kabeh. Jadi ajakan ada tiga hal. Ada tiga hal dari ayat ini. Jadi perintah setan, bujukan setan kepada manusia. Itu pertama, bagaimana manusia melakukan su' su' itu perbuatan buruk. Faksha juga buruk. Su' dan faksha. Yang ketiga, wa antaqulu 'alaihi ma la ta'lamun. Ya. Dia untuk membuat kepalsuan atau kebohongan. Jadi yang sebetulnya dihalalkan ya diharamkan, yang sebetulnya diharamkan dihalalkan. Ini dibolak-balik oleh setan. Kembali yang perlu dipahami teng mriki nggih, kata-kata su. Apa bedane su kali faksha? Apa bedane su kali faksha? Su niku penggawe Allah nggih. Termasuk tafsir Ma'rah Labid nggih, karena Syekh Nawawi niku ketika menafsiri tentang lafaz su ai al-qabih minadz-dzunub allati la hadda fiha. Sebuah perbuatan buruk ya yang tidak ada had atau sanksi hukumannya. Seperti nipu, perbuatan elek, perbuatan maksiat, tetapi tidak ada hadnya, tidak ada sanksi hukumnya. Berkata-kata buruk. Jadi ada sanksinya nanti di akhirat, di dunia ini tidak ada. Itu jelas-jelas perbuatan buruk. Ya misu, ya nipu, dan seterusnya itu tidak ada, itu sebuah perbuatan buruk. Tetapi tidak ada hadnya, tidak ada batasnya. Nah, faksha ini sama perbuatan buruk, ai al-ma'asi allati fiha haddun. Sebuah perbuatan maksiat yang ada hukuman hadnya. Seperti sering kita bahas bahwa dalam kajian hukum pidana Islam ditinjau dari berat ringannya niku digolongkan menjadi tiga. Ada perbuatan maksiat atau dosa yang masuk kategori hudud. Ada yang kedua masuk kategori qisos diyat. Yang ketiga masuk kategori takzir. Hudud ini yang sudah ditentukan seperti hukumnya ada orang mencuri, perbuatan mencuri ini ketika sudah sampai nisabnya mencuri ya berlaku hukum had, itu dipotong tangannya. Orang yang berzina, ada muson ada ghair muson, ya pernah berkawin nggak berzinanya diraja dan seterusnya. Lah yang kisos dia seperti pembunuhan. Orang yang membunuh maka harus dihukum bunuh pula. Ini ada had batas. Perbuatan buruk yang ada sanksi hukumnya di dunia ini disebut dengan faksha.
Nek nafsiri niku Syekh Bisri Mustafa faksya banget alani. Ya padha esuk ya Allah, faksa ya Allah. Tapi su ini sebuah perbuatan maksiat atau dosa, keburukan-keburukan yang tidak ada sanksi hukum dunianya. Ya, ini tercela, tapi nanti sanksinya ada di akhirat. Kalau faksya di dunia ini diterapkan pidana itu. Jadi ada sanksi hukumnya di dunia ini. Ini yang masuk kategori faksya. Nah, setan ini mengajak kepada manusia, menyuruh, memerintahkan manusia agar manusia itu melakukan dua perbuatan buruk ini, su maupun fahsya. Wa antaqulu lan yen padha ngucap sira kabeh Allahi ing atase Gusti Allah ma ing barang-barang la ta'lamuna kang ora padha ngerti sira kabeh. Jadi sering buat kebohongan-kebohongan. Oleh karena itu sebetulnya dalam kajian-kajian keilmuan Islam nanti akan menjadi jelas apa-apa yang halal, apa-apa yang haram, ya, yang ada di antara keduanya ora jelas halal, ora jelas haram, nanti disebut sebagai syubhat. Kalau panjang ragu-ragu, ya tinggalkan saja. Dak mayuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan yang ya apa-apa yang meragukan, ya ila ma yuribu kepada hal-hal yang tidak meragukan. Jadi dalam konteks kehidupan kita ini, ya, ini begitu luasnya, ya, termasuk di ayat pertama niku kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Diperintahkan manusia, kita semuanya ini untuk bagaimana kita selalu memakan apa-apa ya yang ada di bumi ini, rupa buah-buahan, rupa hayawan, ya ini secara halal. Nah, ketika tidak halal itu jelas, ya ada ini masuk kategori halal, ini halal jelas. Nah, ketika orang itu tidak memperhatikan halal haram, ya ini sudah menyimpang dari prinsip-prinsip agama itu sendiri. Seperti luas sekali dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kemasyarakatan kita. Ya, seperti hak-hak kebendaan. Ya, misalnya dari pihak hukum tanah misalnya. Nah, ini tanah kalau diperoleh secara halal ya berdampak menjadi rezeki halal. Tapi kalau haram ya menjadi haram. Contoh misalnya, ya orang ngawung-ngawung ngaku-ngaku. Oh iki dekku iki tanahku iki biyen aku begini begitu. Ya padahal tipu-tipu. Maka kalaupun nanti di dunia sama itu berhasil karena wong tidak mempermasalahkan, yaitu diperoleh dengan secara haram. Dalam dunia jual beli misalnya, kontrak jual beli yang rata di masyarakat kita, di sana ada kontrak-kontrak yang benar menurut agama. Nah ini laku tipu-tipu, dodolan misalnya, barangnya ada cacatnya, nggih. Barangnya ada cacatnya di situ, nopo disembunyikan. Akhirnya wong gelo ya haram. Jadi rezeki yang diperoleh dari situ itu rezeki haram. Bukan zatnya, tapi cara perolehannya dan seterusnya. Ini luas sekali. Sehingga kehati-hatian kita bagaimana kita itu hanya memakan yang memang halal bagi kita. Kalau halal dari berbagai sisi, dari berbagai aspeknya, ini insya Allah berdampak maslahat pada kita, maslahat kepada iman kita, maslahat kepada jasad kita. Semantan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala
عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم.